Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara ataupun kajian perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Dan sedikit muqaddimah ikhwah, bahwasanya kita akan mempelajari hanya perjalanan setelah kematian. Adapun pembahasan dalam kitab Qiyamatus Sughra yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat, tentunya ini tidak akan kita bahas. Ya, kita hanya mengikuti perjalanan roh, perjalanan manusia setelah dia meninggal dunia. Oleh karena itu ketika dia dicabut nyawanya hingga nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, bagaimana kondisinya, itu yang insya Allah akan kita pelajari. Adapun di ujung dari kitab ini yaitu tanda-tanda kiamat, tanda kiamat kecil, kiamat besar, ini tidak kita pelajari. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sekali lagi kita hanya mengamati ataupun mempelajari tentang perjalanan manusia setelah dicabutnya ataupun setelah kematiannya. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu pasti akan mengalami sakratul maut, yaitu rasa sakit, dan ini merupakan muqaddimah sebelum dicabutnya nyawa. Setiap orang akan merasakan sakarat. Sampai Rasulullah SAW juga merasakan sakaratnya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, setelah itu barulah ada proses pencabutan nyawa. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari, di mana apabila dia seorang muslim, seorang mukmin, maka malaikat yang mencabut nyawanya yaitu malaikat maut akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwani. Keluarlah untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluarlah roh tersebut bagaikan keluarnya tetesan air dari tempat airnya. Adapun untuk orang kafir, maka malaikat akan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji, keluarlah kamu, ila sakhatim minallah wa ghadabih, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruh ini enggak mau keluar. Beda dengan ruh orang mukmin, ya. Ruh itu akan keluar karena dia tahu akan mendapatkan keampunan, akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ruhnya orang kafir, karena dia tahu akan mendapatkan azab, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka dia nggak mau keluar dari jasad. Ya. Bahkan dalam ayat disebutkan bahwa maksudnya malaikat itu malah memukul, ya, dipukul. Walau tara idh yatawaffahumul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Kalau kamu lihat bagaimana malaikat itu memukul wajah mereka, ya, malaikat yang walau tara idh yatawaffal ladina kafaru. Kalau kamu lihat bagaimana proses mencabut nyawa orang-orang kafir, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Itu supaya apa, ikhwah? Supaya ini rohnya keluar dari jasad. Sekali lagi karena dia tahu dia akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu pun juga mengatakan wadzuku adzabal harik. Rasakan adab yang membakar. Demikian ikhwah rahimanallah, maka dicabutlah dengan paksa, ya, bagaikan besi yang berduri yang dibungkus dengan goni, lantas dicabut dengan paksa, akhirnya terputus-putuslah otot-otot dan urat-urat orang tersebut, orang kafir tersebut. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu bagaimana? Roh ini setelah dicabut, digenggam, ada digenggam malaikat, terus kemana perginya? Inilah ikhwah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu rihlatul ruh ila sama'i ba'da naz'iha. Perjalanan ruh ke langit setelah dia dicabut dari jasadnya, setelah dia terpisah dari jasadnya. Sekali lagi ikhwah, karena kita sedang bicara masalah gaib, maka di sini tidak ada ijtihad. Ya. Tidak ada ijtihad seperti fikih, seperti ilmu fikih. Kita hanya bisa mendengar melalui info-info yang valid, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan tentang perjalanan ruh setelah dia dicabut, yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha al-malakan yus'idaniha. Apabila keluar ruh seorang mukmin, maka dia akan diambil oleh dua malaikat yus'idaniha dan akan membawanya ke langit. Berarti dua malaikat. Ya, dua malaikat yang akan membawanya ke langit. Berkata Hammad, fadzakara min tibi rihiha. Dia menyebutkan tentang bagaimana wanginya roh tersebut. Wa dzakaral misk, dan juga ada disinggung masalah minyak wangi kasturi. Ya, minyak wangi kasturi, minyak wangi merupakan minyak wangi yang paling wangi. Ya. Jadi di sini roh yang dicabut tersebut mengeluarkan minyak wangi yang lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Wa yaqulu ahlus sama, penduduk langit akan mengatakan, ruhun thayyibatun ja'at min qibal ard. Ini ada ruh baik ini yang baru datang dari bumi, kata para malaikat penghuni langit. Sallallahu alaiki wa ala jasad kunti ta'murina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kata si penduduk langit, sallallahu alaiki, semoga Allah mengampuni. Ikhwah, di situ ada salawat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, selawat malaikat kepada manusia, dan selawat manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatnya Allah kepada manusia yaitu Allah beri rahmat, Allah beri keampunan. Selawatnya malaikat kepada manusia yaitu mohon kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah agar manusia yang didoakan oleh malaikat tersebut mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara salawat manusia kepada Rasulullah SAW yaitu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Baik, ini kata malaikat, sallallahu alaiki wa ala jasadik kunti ta'murina. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu dan kepada jasad yang dahulu pernah kamu huni. Ini ucapan ini ditujukan kepada roh, karena yang naik itu hanya
rohnya saja, jasadnya tinggal di bumi. Jadi malaikat pada waktu itu mendoakan, semoga sallallahu alaihi wa ala jasadik wa ala sajdi kunti ta'murinah. Semoga Allah salawat padamu, mengampunkan kamu dan memberimu rahmat dan jasad yang dahulu pernah kamu huni. Kata malaikat penghuni langit kepada si roh yang naik ke langit. Fayantaliqu bihi ila rabbih azza wa jalla, dan dibawalah dia hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqul, kemudian dikatakan, wa Allah mengatakan, intaliqu bihi ila akhiril ajal. Bawalah dia hingga batas terakhir. Demikian. Qala, kemudian dikatakan lagi, kemudian berkata lagi Abu Hurairah, wa innal kafir idza kharajat ruhuhu. Adapun orang kafir, jika keluar ruhnya, sudah ditarik ruhnya, seperti yang kita katakan tadi, yaitu dipaksa untuk ditarik. Dipaksa dia dikeluarkan. Ya, kalau nggak dipaksa dia nggak mau keluar. Ruh orang kafir tersebut, kalau tidak dipaksa, dia tidak mau keluar. Makanya dipaksa, ditarik. Berkata Hammad, dzakara min natniha. Hammad, perawi hadis ini mengatakan, dalam hadis itu disebutkanlah betapa busuknya ruh tersebut, bagaimana penduduk langit melaknat ruh tersebut. Kalau tadi kan penduduk langit mendoakan, ya ini enggak melaknat karena busuk luar biasa. Kemudian berkata penduduk langit, ruh yang busuk muncul dari bumi. Qala fayuqalu intaliqu bihi akhirul ajal. Kemudian dikatakan lagi pada dia bahwa si ruh yang busuk ini hingga tempat yang hingga batas yang terakhir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Hadis ini cukup panjang, nanti akan kita sebutkan ikhwah, akan kita bacakan. Wa dzakara Rasulullah sallallahu fi hadisil bara' at-takrim alladhi yakunu ruh liruhil 'abdi salih ba'da khurujiha min jasadihi. Lantas di dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara, ya, Al-Bara, tentang bagaimana Rasulullah menceritakan ruh seorang hamba yang soleh itu mendapat kemuliaan yang luar biasa, penjambutan yang luar biasa dari penduduk-penduduk langit. Ya, setelah dia keluar dari jasadnya. Jadi setelah dia keluar dari jasadnya, setelah malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Wahai jiwa yang baik, yang wangi, ya, keluarlah untuk mendapatkan keampunan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia keluar bagaikan tetesan air, langsung ditangkap oleh malaikat dan dibawa ke malaikat yang sedang menunggu di sejauh mata memandang tersebut, dan dibawa oleh dua malaikat tadi kita katakan, ya, disebutkan dibawalah dia ke langit oleh dua malaikat. Demikian ikhwah. Jadi begitu dia keluar saja itu sudah mendapatkan keistimewaan, sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Apa saja keistimewaan yang disebutkan dalam hadis tersebut yang akan disajikan, yang akan diberikan kepada ruh orang mukmin yang soleh ini? Yang pertama ikhwah, yaitu haitsu tusallil malaikatullahi ala tilka ruh at-thayyibah, di mana malaikat berselawat kepada ruh yang baik ini. Seperti yang kita katakan tadi, ya, bahwasanya malaikat mohon kepada Allah agar Allah merahmati si ruh yang baik ini. Yang pertama. Yang kedua, tuftahu lahu abwabus sama. Ketika dia sampai ke langit dunia, kemudian malaikat yang membawa si ruh baik ini, ruh soleh ini, memohon kepada malaikat penjaga pintu langit dunia untuk dibukakan pintu. Maka dibukakanlah pintu langit. Ya, dibukakan semua pintu-pintu langit untuk roh ini, biar dia bisa terus naik ke langit-langit berikutnya. Kemudian yang ketiga, wa tuj'al fi kafani minal jannati wa hanutun minal jannah. Kemudian ketiga, dia nanti roh ini akan dibungkus dengan kain kafan dari surga dan akan diberi wangi-wangian dari surga. Insyaallah ikhwah, wangi-wangian dari surga. Kemudian wa takhruju minha raihatun thayyibatun 'atratun tufawwiqu rihatal misk. Ya, sehingga keluarlah, ini nomor 5, keluarlah aroma wangi yang luar biasa, ya, yang luar biasa, aroma yang luar biasa, wangi luar biasa, melebihi wanginya
minyak kasturi, karena waktu itu minyak wangi yang paling mahal dan yang paling wangi yaitu minyak wangi kasturi. Kemudian yang keenam, summa ta'khudhuha al-malaikatu fi rihlatin alawiyatin karimatin. Kemudian dibawalah ruh ini oleh para malaikat dengan untuk suatu perjalanan yang tinggi dan mulia. Jadi malaikat ini membawa ruh itu dalam keadaan yang sudah wangi, sudah dikafan dengan kafan surga dan sudah diberi wangian dari surga. Sehingga wangi luar biasa. Makanya belum lagi dia sampai ke langit, itu wanginya sudah sampai ke langit. Dibawalah oleh malaikat, digiring oleh malaikat, dikawal oleh malaikat, hingga ke langit dunia. Kemudian fatuftahu laha abwabus sama, maka dibukakanlah pintu langit. Wa amma ruhul khabithah, adapun ruh yang khabithah, yang kotor dan yang busuk, fatal'anuha malaikatus sama inda khurujiha. Malaikat langit akan melaknat dia ketika dia sudah keluar. Bayangkan ikhwah, keluarnya saja harus dipaksa. Begitu keluar, na'udzubillah min dzalik, rohnya sudah mengeluarkan bau busuk yang luar biasa, itu sudah sampai langit baunya. Orangnya belum sampai langit, busuknya sudah sampai langit. Makanya wajar kalau malaikat melaknat ini roh. Belum sampai langit sudah mengganggu penduduk langit. Fatughlaq abwabus samai dunaha. Akhirnya karena busuk yang luar biasa, dia mau masuk ke langit pertama, ke langit dunia, enggak diperkenankan, enggak dibukakan untuk dia pintu. Karena busuknya luar biasa. Wa yad'u kullu fariqin minal malaikati rahman ala babin alla ta'ruju min qibaliha. Semua malaikat penjaga pintu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai roh itu lewat sini. Insyaallah. Jangan sampai roh itu naik ke atas langit melalui pintu ini. Semua malaikat penjaga pintu berdoa yang sama. Karena baunya luar biasa. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita saja ikhwah kalau ada yang bau di samping kita kan gak betah. Apalagi sudah dari jauh aduh orang ini bau luar biasa. Ya tentu kita gak betah, apalagi dia akan duduk di dekat kita. Ya malaikat demikian juga ikhwah. Wong, ini roh begitu keluar saja sudah baunya minta ampun. Gimana kalau lewat dekat mereka? Sedangkan begitu keluar sudah baunya luar biasa, bagaimana lagi kalau seandainya dia lewat dari dekat mereka? Makanya semua berdoa, ya Allah jangan sampai dari sini roh ini lewat. Ini roh busuk luar biasa. Makanya malaikat juga melaknat. Kemudian wataj'alu tilka ruhul khabithah fi hanutin minan nar wa kafanin minan nar. Terus roh orang kafir tersebut, orang durjana tersebut dibungkus rohnya dengan kain kafan dari neraka dan wangi-wangian dari neraka. Tidak ada wangi-wangian dari neraka, ikhwah. Yang ada busuk-busukan dari neraka. Fatafuhu minha rawaihul khabithatu allati tu'dhil malaikatur rahman. Maka keluarlah bau busuk yang luar biasa yang sangat mengganggu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah inti daripada hadis tersebut. Adapun hadisnya ikhwah azallahu alaikum, kita bacakan hadisnya dari Al-Bara' bin Azib, di mana beliau menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada mereka bagaimana proses perjalanan membawa ruh, perjalanan ruh menuju langit. Apa kata beliau ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Qal hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi malakus sama kullu malakin bainas sama'i wal ard. Yang pertama, beliau menceritakan tentang bagaimana perjalanan ruh seorang mukmin yang dibawa ke langit. Ketika ruh tersebut keluar,
keluar dari jasad, maka malaikat antara langit dan bumi itu sudah mendoakan. Shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard. Malaikat yang ada antara langit dan bumi mendoakannya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan roh kita seperti ini. Bayangkan ikhwah, begitu keluar saja roh dari jasad, maka malaikat, semua malaikat ikhwah, semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi, itu semuanya mendoakan. Shalla alaihi malak. Semua malaikat mendoakannya. Ya Allah rahmati orang ini. Ya Allah rahmati roh ini. Berkahi roh ini. Ya Allah ampuni dia. Itu ikhwah. Kemudian itu malaikat antara langit dan bumi. Belum lagi malaikat langit. Wa kullu malakin fis sama. Dan semua malaikat yang ada di langit. Allahu Akbar. Ya. Bayangkan itu berapa jutaan malaikat mendoakan ikhwah. Fafutihat lahu abwabus samai. Maka dibukakanlah untuk si ruh ini pintu langit. Laisa min ahli babin illa wahum yada'una Allah ayya'rija min kibalihim. Tidak ada satu malaikat pun penjaga pintu langit kecuali semua mereka memohon kepada Allah semoga ruh tersebut lewat dari pintu mereka. Demikian ikhwah. Dan fa'idha akhadaha, apabila ketika keluarlah ruh tersebut diambil oleh malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfatal ain, tidak dibiarkan di tangannya, di tangan si malaikat walaupun hanya sekejap mata. Ini menunjukkan malaikat itu punya tangan, ya. Hatta ya'khudhuha wa yaj'aluha fi dzalikal kafan. Ya, tidak dibiarkan oleh sekejap mata pun sudah dibawa dan dibungkus dengan kain kafan, yaitu kain kafan dari surga. Enggak tanggung ikhwah. Kemuliaan, begitu keluar dari jasad sudah mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Ini kemuliaan melebihi kemuliaan yang pernah dia dapati semasa dia hidup di dunia. Kemudian wa fi dzalikal hanud, dan juga mendapatkan, diberikan, dibubuhkan pada dia yaitu minyak wangi dari surga. Fadzalika qaulu ta'ala, yang demikianlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Mereka diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat kami tidak pernah melalaikan sedikit pun. Artinya begitu dicabut langsung dibungkus dengan kain kafan surga dan wangi-wangian dari surga. Fayakhruju minha ka'atyabin nafkhatin misk wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah dari ruh ini, ya, yang sudah dibungkuskan kain kafan surga, keluarlah aroma semerbak, bau wangi semerbak yang luar biasa, lebih wangi dibandingkan minyak wangi kasturi yang pernah didapati di muka bumi. Artinya ini wangi aroma semerbak yang belum pernah ada di muka bumi. Ikhwah, kalau kita pakai minyak kasturi, ya paling jauh orang mencium aroma wangi kita paling 10 meter. Atau jauh-jauhnya 15 meter. Itu pun saya nggak yakin 15 meter bisa kita cium aromanya. Tapi ini ikhwah, nggak tanggung. Dia masih di bumi, tapi aromanya sudah sampai ke langit. Demikian ikhwah. Ya, makanya Rasulullah katakan, ta'atta bin nafkhatin misk, yaitu aroma semerbak wangi yang luar biasa dari minyak kasturi, wujidat ala wajhil ard, yang belum pernah didapati di bumi. Qal fayas'aduna fayus'iduna biha, maka dibawalah ruh ini yang sudah dikafankan dari surga dan wangian dari surga, fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, dan tidaklah dia melewati para malaikat kecuali tu malaikat mengatakan, ma hadza ruh thayyibah at-thayyib, ini ruh apa, wangi luar biasa. Semua malaikat tertanya-tanya. Jadi setiap kali ini ruh melewati sekelompok malaikat,
Ini ruh siapa? Ini ruh apa kok? Wanginya luar biasa ini ruh. Semua bertanya-tanya. Fayaquluna fulan ibnu fulan. Mereka mengatakan, yang tahu, oh ini ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kana yusammunahu biha fid dunya. Disebutkan dengan nama yang terbaik yang pernah diberikan kepada dia. Ini juga merupakan sebuah penghormatan. Ya, sebuah penghormatan. Ya mungkin kita semasa di dunia terkadang orang memanggil kita dengan julukan buruk, terkadang orang memanggil kita nama, bahkan terkadang kita dipanggil dengan nama penghormatan. Ya, apa nama yang paling baik, yang paling terhormat di muka bumi? Itulah dia akan dinamakan dengan itu semua. Allahu alam, atau mungkin titel-titelnya juga disebutkan ya. Allahu alam. Karena kalau orang menyebutkan titel kan ini sebuah penghormatan dari orang. Walaupun yang punya titel yang nggak disebutkan juga titelnya tidak masalah. Ya mungkin dia seorang profesor, doktor, fulan, LCMA, Masya Allah. Pokoknya nama yang terbaik yang pernah dipanggil orang ke dia. Nama kemuliaan yang pernah disebutkan untuk dia. Itulah dia. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi titel itu bisa termasuk, Allahu a'lam bishawab. Atau kalau dia seorang syekh, dia al-allamah, fahama, baqiyatus salaf wal khalaf, begitu kira-kira. Jadi ikhwah azza-Allahu, intinya apa nama yang paling mulia yang pernah disebutkan untuk dia, yang dipanggilkan untuk dia, maka itulah yang akan disebutkan nanti di langit. Fulan ibnu fulan. Kata malaikat-malaikat, ini nama, ini siapa ini ruh yang luar biasa wanginya ini? Maka dijawab oleh sebagian malaikat yang lain, fulan bin fulan, dengan menyebutkan nama yang terbaik yang pernah disebutkan di muka bumi. Nama yang terbaik yang pernah disebutkan untuk dia, maksudnya di muka bumi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hatta yantahu ila sama'id dunya, hingga sampailah ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka dimintakan agar pintu tersebut dibukakan untuk si ruh ini. Fayuftahu lahum, maka dibukakanlah untuk mereka. Ya, karena dia kan tidak hanya satu ruh, tapi bersama dia ada malaikat, para malaikat. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka penduduk malaikat muqarrib, ya malaikat yang dekat dengan Allah di langit tersebut mengantarkan roh ini hingga ke langit berikutnya. Masya Allah, luar biasa ikhwah. Diantarkan oleh para malaikat penghuni langit hingga langit berikutnya, disambut oleh malaikat langit berikutnya, kemudian malaikat berikutnya itu mengantarkan lagi ke langit berikutnya. Demikian luar biasa. Ya, dikawal, disambut kemuliaan yang luar biasa untuk ruh seorang mukmin. Kemudian hatta tantahi bihi ila sama'is sabi'ah, hingga ke langit 7. Fayaqulullah azza wa jalla, lantas Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi 'illiyin, tuliskan hambaku di kitab Illiyin, di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, tahukah kalian apa yang dikatakan Illiyun? Allah menjawab, ya, Allah memberikan jawaban, kitabum marqum, dia adalah catatan amalan. Yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka ditulislah kitabnya di illiyin. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, a'aiduhu ilal ardi. Nah, sekarang kembalikan si ruh ke bumi. Kenapa? Fa inni minha khalaqtuhum. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi. Fa wa fiha u'iduhum, dan aku akan kembalikan dia ke bumi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi akan aku bangkitkan mereka di kebangkitan yang berikutnya. Demikian. Manusia Allah ciptakan dari tanah. Nanti Allah akan kembalikan dari tanah. Lantas nanti di hari berbangkit, wa ukhriju minhum.
Wa ukhrijuhum, dan Allah keluarkan manusia taratan ukhra, akan dikeluarkan, akan dibangkitkan kembali dari bumi tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Kemudian kalau kita lihat ikhwah dari kisah ini, ya, kisah ini berarti ruh tadi dikembalikan ke jasad. Ya, ruh tadi yang sudah dibawa oleh malaikat-malaikat ke langit sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengembalikannya ke jasad, berarti balik ke jasad. Demikian. Dia dikembalikan ke jasadnya. Oh, kalau begitu apa dia seperti di dunia lagi? Tidak, ikhwah, beda. Kembalinya ruh ke jasad di alam barzakh tidak sama seperti adanya bergabungnya ruh di jasad kita di alam dunia. Ya. Jadi bagaimana? Ini jasad yang mana? Ya Allahu alam. Yang jelas jasad yang dikubur. Terus bagaimana? Ya Allahu alam bagaimana? Gak tahu. Yang jelas Allah katakan dikembalikan ke jasadnya. Jasad yang mana? Yang dikubumikan itu. Terus bagaimana nanti? Dia kan busuk itu jasad. Ikhwah, Allahu alam. Gimana? Karena nanti akan datang malaikat menyuruh dia duduk, kemudian akan diuji dengan beberapa pertanyaan. Kalau dia orang mukmin akan mendapatkan nikmat kubur, kalau dia orang kafir akan mendapatkan siksa kubur. Lantas jasad itu kan kalau yang sepengetahuan kita di bumi ya dia busuk. Ini jasad yang mana lagi? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah katakan kembalikan ke jasadnya. Berarti ya jasad itu dikembalikan. Kalau ada jasad yang lain berarti kan nggak ada kalimat kembalikan. Demikian. Makanya ikhwah ini sudah alam gaib, kita nggak tahu bagaimana kaifiatnya, nggak tahu. Ikhwah azallahu iyyakum, jangankan itu, apa yang sudah kita lalui, ya, seperti kita dahulu pernah di alam ruh, kemudian kita berada di perut ibu kita nggak tahu itu yang sudah kita alami. Konon lagi yang belum kita alami. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian, mengambil keturunan anak Adam, keturunan Adam dari punggungnya, Allah mengambil perjanjian dari meminta perjanjian dan bertanya kepada anak cucu Adam yang Allah ambil dari punggungnya Nabi Adam. Berarti kan kita termasuk. Saya, Anda, permisa dimanapun Anda berada, Anda termasuk di situ. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita semua mengatakan qalu bala syahidna. Kita semua, saya, Anda, semua permisa. Semua telah menyatakan qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Kita yang mengatakan dulu pernah kita katakan itu ikhwah. Di alam roh. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tapi nanti kalian akan mengatakan bahwasanya di hari kiamat sungguhnya kami tidak tahu masalah ini. Demikian ikhwah. Kok hari kiamat sekarang aja kita nggak tahu. Padahal semua kita sudah melalui alam ini. Nggak usahlah alam roh. Ketika kita berada di perut ibu kita, itu sudah menyatu antara jasad dengan roh. Yang ibu kita merasa kita menendang-nendang perutnya. Wah, anak saya ini lasak, nendang-nendang perut dia. Kadang muter-muter. Demikian. Perut ibu kita merasa, tapi kita ingat gak waktu itu kita telah menendang-nendang perut ibu kita? Gak terasa, kita gak merasa. Itu yang sudah kita alami. Apalagi yang belum kita alami. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari azab kubur. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari hadis ini. Demikian. Ya, karena ini sudah terkait dengan masalah gaib. Ya, kita sami'na wa ata'na wa amanna. Ya, kami dengar, kami patuh, kami imani, kami percaya karena hadis sahih. Kita lanjut ikhwah.
Wa tahaddatsa Rasulullah an ruhil khabithah allati nuzi'at minal abdil kafir. Kemudian Rasulullah pun menceritakan tentang ruh yang busuk yang dicabut dari hamba yang kafir ataupun fajir. Faqala anha ba'da naz'ihi. Maka setelah dicabut roh tersebut dari jasad si kafir ini, fayal'anhu kullu malakin bainas sama'i wal ard. Lantas semua malaikat yang ada di antara bumi dan langit melaknat ini orang. Melaknat ini roh. Kemudian ditambah lagi wa kullu malakin fis sama, dan semua malaikat yang ada di langit. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, semua malaikat melaknat. Malaikat yang ada di langit, di antara malaikat yang ada di antara langit dan bumi, dan juga malaikat yang di langit. Astaghfirullah. Semoga Allah lindungi kita dari ini semua. Fatughlaqu abwabus sama. Kemudian pintu langit pun ditutup. Laisa min ahli babin illa wahum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Semua malaikat penjaga pintu langit berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai dia naik dari sini, dari pintu ini. Semua berdoa, mohon kepada Allah, jangan lewat dari sini. Mengapa ikhwah? Karena bau busuk yang luar biasa. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta ja'aluha fi tilkal musuh. Dan apabila roh sudah keluar, langsung diambil oleh malaikat maut dan tidak dibiarkan sekejap mata pun, kecuali dia sudah dibungkuskan si mayit ini dengan kain kafan, dari neraka. Ya. Kemudian fatakhruju minha ka'antani rihi jifah wujidat ala wajhil ard. Maka keluarlah bau busuk dari roh ini, ya, dengan bau yang lebih busuk dari bangkai yang terbusuk yang pernah ada di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Fayus'iduna biha, dibawalah roh ini ke langit. Fala yamurruna biha 'alal mala'i minal malaikati illa qalu. Tidaklah roh ini melintasi kelompok malaikat kecuali malaikat langit akan bertanya, "Ma hadzal ruhul khabith?" Ini roh apa kok busuk luar biasa? Roh siapa ini? Mengapa sampai busuk seperti ini? Semua malaikat yang dilintasi oleh roh ini. Kemudian fayaqulun, maka dikatakanlah para malaikat yang lain yang tahu mengatakan fulan bin fulan. Oh, itu rohnya fulan bin fulan. Bi aqbahi asma'ihi allati kanat yusamma biha fid dunya. Akan disebutkan nama yang paling buruk yang pernah disebutkan di muka bumi. Demikian ikhwah. Mungkin dia punya julukan jelek, nama yang paling buruk. Dipilihkan nama yang paling buruk yang pernah disebutkan, yang pernah disematkan ke dia semasa dia di muka bumi. Hatta tantahiya bihi ila sama'id dunya, hingga sampailah dibawa ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Kemudian dimohonkan kepada malaikat penjaga langit agar dibukakan pintunya, tapi tak dibukakan. Gimana ikhwah? Baunya luar biasa. Tak dibukakan. Tidak ada yang mau bukakan. Kemudian fala yuftahu lahu, dan enggak akan ada yang mau bukakan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca ayat la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan untuk roh yang busuk seperti ini. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk dia. Wala yadkhulul jannah, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum.
Ya, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini bahasa ikhwah, ya. Ini uslub ataupun bahasa pernyataan ini menunjukkan mustahilnya. Ya. Dia bisa masuk surga dan dia akan dibukakan pintu untuk dia, si ruh yang paling busuk ini. Ya, dengan catatan kalau unta sudah bisa masuk ke lubang jarum. Ya kapan bisa unta bisa masuk ke lubang jarum? Kita tahu begitu besarnya unta, kita tahu juga begitu kecilnya lubang jarum. Tidak ada jarum. Yang namanya jarum itu pasti kecil. Kalau gede namanya tombak. Demikian ikhwah. Kalau dia jarum ya kecil. Kalau dia unta ya besar. Kalau kecil kutu namanya. Demikian ikhwah. Makanya antara sesuatu yang kecil dengan sesuatu yang gede itu gimana bisa masuk? Hatta yaliyal jamalu fi sambil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini ungkapan mustahil. Artinya orang ini tak akan pernah bisa dibukakan untuk dia pintu langit dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Itu artinya. Kalau bahasa kita bagaikan menegakkan benang basah. Kalau benang kering ikhwah masih bisa. Mungkin masih bisa lah kita tegakkan. Tapi kalau sudah dia basah kan menjadi berat. Dia akan miring. Ya, dia nggak bisa tegak. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Artinya itu suatu hal yang mustahil. Hanya Al-Quran menyebutkan dengan ungkapan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dia akan masuk. Dia tidak akan masuk. Tidak akan dibukakan untuk dia pintu langit. Dan dia tidak akan masuk ke dalam surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini ungkapan yang menunjukkan bahwasanya dia tidak akan dibukakan pintu untuk dia dan tidak akan masuk ke dalam surga. Fayaqulullah azza wa jalla, lantas Allah Subhanahu wa taala berkata, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla." Tuliskan kitabnya di sijin, di bumi, di lapisan bumi yang paling bawah. Ikhwah, kalimat sijin di sini ikhwah, para ulama mufassir ada beberapa pendapat mereka, ada yang menyebutkan sijin di sini itu tempat yang sempit. Ada juga mentafsirkan sijin adalah al-makanul ladzi yusjanu fihi, tempat untuk memenjarakan orang. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sijin ini merupakan nama kitab. Nama kitab catatan amalan namanya sijin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ya kalau kita lihat dalam hadis ini, uktubu kitabahu fi sijjin, tuliskan kitabnya di sijjin fi ardi sufla, di lapisan bumi yang paling bawah. Di lapisan bumi yang paling bawah. Demikian. Kalau kita ambillah satu makna, yaitu artinya tempat yang sempit dan tempat tempat memenjarakan orang, berarti bergabunglah di situ tempat untuk memenjarakan yang sempit dan letaknya di bumi yang paling bawah. Itulah ikhwah, dicatat namanya. Ya, catat namanya. Atau bisa juga ikhwah, dia merupakan nama kitab. Nama kitabnya itu tempatnya diletakkan di bumi yang paling bawah. Allahu a'lam bishawab. Intinya adalah Allah katakan uktubu kitabahu fi sijjin, tuliskan kitab amalannya di sijjin. Dengan makna yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Summa yaqulu aidu ibadi abdi il ard. Kata Allah, kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum. Sungguhnya aku telah janjikan kepada mereka, sungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi dan aku kembalikan dari bumi dan aku akan bangkitkan, keluarkan mereka kembali dari bumi. Taratan ukhra di kali yang berikutnya. Fatutrahu ruhuhu minas sama, maka dilamparkanlah ruh ini, dicampakkan ruh ini. Jadi kalau yang ruh orang mukmin dibawa kembali ke jasadnya, ini enggak dilemparkan ya ke langit. Ya tarhan hatta taqa'u fi jasadi, hingga dia jatuh di jasadnya, jasad orang kafir tersebut. Tsumma qara'a, lantas Rasulullah SAW membacakan
ayat wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafahu at-tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahik. Sungguhnya orang-orang yang mensekutukan Allah maka dia seperti yang dilemparkan dari langit lantas dia disambar oleh burung atau dia dibawa oleh angin kencang ke tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, maka kembalilah ruhnya ke jasadnya. Demikian ikhwah rahimanya Allah wa iyyakum. Jadi itulah kisah perjalanan ruh yang dibawa ke langit. Ya, ada ruh yang mendapatkan pelayanan, penyambutan yang istimewa sampai dicatat namanya di Eliyin, kemudian dikembalikan. Ada yang begitu proses pencabutan saja sudah diperlakukan dengan perlakuan yang memang tidak baik oleh malaikat karena memang dia tidak mau keluar. Kemudian begitu keluar juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Mendapatkan sudah mendapatkan kehinaan demi kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dibungkus dengan kain kafan neraka, baunya luar biasa. Malaikat-malaikat melaknatnya dia, bukan hanya malaikat bumi tapi malaikat langit, semua malaikat langit ya. Semua malaikat langit melaknat dia, semua mereka berdoa, ya Allah jangan sampai lewat dari sini karena busuknya luar biasa. Begitulah ikhwah hingga kembali ke jasadnya. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Ya, jadi baik ruh orang mukmin maupun ruh orang kafir, kedua-duanya setelah dibawa perjalanan ke langit, hanya yang mukmin sampai ke langit ke-7. Adapun ruh orang kafir nggak bisa masuk karena nggak dibukakan di langit dunia, tidak dibukakan untuk dia pintunya. Kemudian dicampakkan dia ke jasadnya. Orang mukmin, ruh orang mukmin, kemudian setelah dia sampai ke langit ke-7, Allah katakan kembalikan dia ke jasadnya. Kembali lagi dia ke jasadnya semula. Dengan catatan ikhwah, yaitu mulailah manusia mengalami ataupun menjalani kehidupan barzakhiyah yang kita tidak tahu bagaimana. Ya, yang kita tidak tahu bagaimana. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan bagi orang kafir akan mendapatkan azab kubur berdasarkan yang insya Allah akan terus kita bacakan hadis-hadis mengenai perjalanan setelah kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ruh kita yang mendapat sambutan yang hangat, mendapatkan sambutan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya itu semua tergantung kita sekarang. Kita masih hidup, perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti terhadap ruh kita tergantung dengan kita sekarang. Kalau kita masih banyak dosa dan masih taswif dalam taubat, masih nantilah taubat, kita tidak tahu ajal kita ikhwah. Ya, segeralah ikhwah, fafirru ilallah. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menghubungi kami. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Bapak Asep di Sukabumi, Pak. Baik, Pak Asep di Sukabumi. Silakan Pak Asep. Apa pertanyaannya Pak Asep? Begini Pak Ustadz, tadi kan yang dibahas itu dua golongan, ya orang mukmin dan orang kafir. Iya. Ya, tapi bagaimana kalau begini seseorang yang dari umurnya muda sampai 35 tahunan tuh umpamanya melakukan segala macam dosa, maksiat. Tapi dari umur 35 tahun sampai wafatnya dia baik dan menjurus baik sama sekali gitu. Malahan mengikuti Quran dan Sunnah. Terus wafat umpamanya. Bagaimana itu termasuk golongan yang baik mungkin ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Ya.
minta penjelasannya itu Pak Ustadz, nanti di waktu di cabut nyawanya. Ya, baik Pak Asep, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Cukup Pak ya. Baik, kepada silakan menjawab, silakan Ustaz. Asep yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Al-a'malu bi khawatim. Amalan itu bagaimana terakhirnya. Ada seorang anak Yahudi, dia kafir. Waktu itu dia sakit dan Rasulullah menjenguknya karena dia salah seorang dari pembantu Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menawarkan kepada dia supaya masuk Islam, kepada anak Yahudi ini. Anak itu di sisinya ada bapaknya. Dia lihat ayahnya. Artinya minta pendapat ayahnya. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Maksudnya taati Rasulullah SAW. Lantas dia pun masuk Islam pada saat itu. Ya, dia pun masuk Islam dan setelah itu dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi al-a'malu bi khawatim. Amalan itu sesuai dengan bagaimana amalan terakhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi 'amali ahlil jannah. La ya'malu bi 'amali ahlil jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa zira'." Seorang itu melakukan amalan penduduk surga sampai antara dia dan surga itu tinggal sehasta. Fayasbiquhul kitab. Lantas kitab takdirnya menyatakan fayamalu bi'amali ahlin nar. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia berbuat dengan perbuatan penduduk neraka. Fayadakhuluha, akhirnya dia pun masuk neraka. Wa inna rajulan, dan sesungguhnya seorang laki-laki la ya'malu bi'amali ahlil nari hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Hingga antara dia dan neraka itu tinggal sehasta. Fasbiqul kitab, dan kitab takdirnya berkata beda, tertulis beda. Ya, fayamalu bi'amali ahlil jannah, dan akhirnya dia pun beramal dengan amalan penduduk surga, berbuat dengan perbuatan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Asep rahimahullah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati Allah, apabila kita seorang muslim, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita sudah datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kudusi, "Wahai hambaku, apabila engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian kita datang taubat, maka Allah akan hapuskan semua. Dan Allah katakan, la ubali, aku gak peduli. Demikian rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah tak ungkit-ungkit lagi itu. Kalau kita memang sudah taubatan nasuha. Ya. Allah hapus. Sehebat apapun dosa kita. Sesyirik apapun yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kita sudah bertaubat sebelum kita meninggal, Allah hapus semua Allah hapuskan. Makanya ikhwan rahimanallahu iyyakum, mereka yang sudah taubat kepada Allah, kita harapkan jika dia memang benar-benar taubat nasuha, dia insya Allah termasuk ruh yang pertama yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban Pak Asep yang berada di Cirebon yang sudah bertanya tadi. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Ustaz, beberapa waktu yang lalu ayah saya meninggal dunia. Ketika sakaratul maut beliau berkeringat di keningnya dan badannya pun mengeluarkan banyak keringat. Dan ketika ditakdirkan mengucapkan la ilaha illallah, beliau sempat mengucapkan tapi tidak terlalu jelas. Apakah ini merupakan bagian dari tanda-tanda husnul khatimah? Mohon Ustaz berikan penjelasan Ustaz. Syukran. Silakan Ustaz.
La haula wala quwwata illa billah. Ini sebagaimana yang telah kita pelajari, ikhwah. Ini berita gembira, Masya Allah. Ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita anugerah seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk dalam surga. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innal mautal mu'min birasil jabin." Sesungguhnya kematian seorang mukmin birasil jabin, yaitu dengan berkeringatnya dahi. Ya, berkeringatnya dahi. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Bapak yang bertanya, ya kita sangat berharap sekali bahwasanya wafatnya ayahanda Bapak atau akh yang bertanya, semoga ini merupakan dua pada dirinya ada dua tanda husnul khatimah. Dan semoga ini memang benar-benar husnul khatimah. Dan semoga ini merupakan tanda bahwasanya Allah akan menempatkan orang tua Bapak di surganya kelak, insya Allah. Dan kita juga mohon kepada Allah agar kita kematian kita diberi husnul khatimah sebagaimana orang-orang mukmin yang lain. Demikian ikhwah, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.